Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia Transformasi Plus LPTK YIN Sultan Amai Gorontalo batch 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Febrianti Hinelo, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SD Negeri 3 Sumalata Timur. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia Transformasi Plus batch 3 tahun 2025 di LPTK YIN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 25722250157. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja UKM PPG batch 3 tahun 2025 pada materi Asmaul Husna Al-Qawliyu kelas 5 mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Terima kasih. Mohon arahan bimbingannya dan selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Yes. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita awali pelajaran hari ini, mari kita sama-sama berdoa ya. Baik, untuk ketua kelas dipersilakan untuk memimpin doa. Teman-teman, sambil membuat pelajaran ini, kita sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dinna wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah rabbil zidni ilman wajudni fahman. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, nanti dengan menyanyikan lagu Profil Pancasila ya. Silakan untuk berdiri. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan makhluk mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan anarkistis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan anarkistis. Oke. Silakan duduk kembali. Baik anak-anak, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Tidak ada. Ya, Ibu ambil absen dulu ya. Bilkis,
Hadir, Bu. Kisya, Hadir, Bu. Indri, Hadir, Bu. Najwa, Firly. Hadir, Bu. Baik anak-anak, hari ini kita akan mengulangi pembelajaran kita di minggu kemarin, yaitu tentang apa? Asmaul Husna. Ya, tentang Asmaul Husna. Apa pengertian dari Asmaul Husna? Asmaul Husna adalah nama-nama Allah. Ya, jadi Asmaul Husna nama-nama Allah yang ada di dalam Al-Quran. Berapakah jumlah Asmaul Husna? 99. Jadi jumlah Asmaul Husna ada 99. Di dalam 99 pelajaran hari ini yaitu tentang Asmaul Husna Al-Qawiyyu. Artinya Allah Maha Kuat. Ya. Pernahkah kalian merasa lemah atau takut saat diejek oleh teman? Saya, Bu. Ya. Saya merasa takut karena Allah bersama kita. Ya, jadi jangan pernah merasa takut. Harus meyakini bahwa Allah bersama kita. Ya. Pernahkah kalian merasa menyerah untuk berbuat baik? Saya, Bu. Ya. Selalu berdoa kepada Allah. Hanya Allah yang memberi kekuatan. Siapakah zat yang paling kuat? Saya, Bu. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa bukan manusia? Karena kekuatan manusia itu terbatas, sedangkan kekuatan Allah adalah zat yang paling kuat. Kekuatan tidak terbatas dan tidak pernah lemah. Ya, karena kekuatan manusia itu hanya terbatas. Misalnya seperti apa? Mengangkat barang yang berat. Ya, mengangkat barang yang berat. Kalau kekuatan Allah seperti apa? Menciptakan alam semesta. Ya, menciptakan alam semesta. Jadi Allah memiliki kekuatan yang kuat. Jadi Allah yang menciptakan alam semesta. Jadi manusia hanya memiliki kekuatan terbatas. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu menjelaskan arti Al-Qawiyyu dengan benar. Yang kedua, menganalisis contoh perilaku yang mencerminkan keyakinan terhadap sifat Al-Qawiyyu. Yang ketiga, meladani nilai-nilai Al-Qawiyyu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sebelum Ibu memaparkan masalah ataupun studi kasus, Ibu akan membagi kelompok. Baik, di sini kelompok 1. Ini kelompok 1 ya. Kelompok ini kelompok 2 dan kelompok 3. Baik anak-anak, semua sudah dibagi kelompok ya. Selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Anak-anak, sebelum mengerjakan lembar kerja,
Breaking dulu ya. Ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya. Jadi materi kita yaitu Asmaul Husna Al-Qayyum, Sang Maha Kuat. Jadi Al-Qayyum salah satu nama Allah yang menggambarkan kekuatan yang sempurna dan tak terbatas. Makna Al-Qayyum. Yang pertama yaitu definisi. Al-Qayyum berarti Allah Maha Kuat. Memiliki kekuatan yang sempurna dan tak terbatas, yang tidak pernah berkurang. Jadi Allah itu memiliki kekuatan yang sempurna, ya. Jadi Allah bisa menciptakan seluruh alam semesta, dan Allah juga menciptakan manusia, ya. Jadi Allah itu Maha Kuat. Selanjutnya dalil Al-Quran tentang Al-Qayyum. Contoh, sebaik-baik orang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Surat Al-Kahsy ayat 26. Jadi kekuatan Allah meliputi segala ciptaan dan tidak ada yang mampu menandingi dan menyamai dalam hal apapun. Jadi tidak ada manusia yang menandingi kekuatan Allah, ya. Jadi kekuatan Allah itu tidak terbatas. Kalau manusia kekuatannya apa? Terbatas. Yang kedua, kekuasaan sempurna. Kekuatannya meliputi kekuasaan, pengetahuan, dan ketetapan yang sempurna tanpa ada kekurangan sedikit pun. Jadi Allah juga menciptakan pengetahuan. Jadi ada yang pintar, tidak ada yang bodoh, ya. Cuma hanya tidak ada kemampuan belajar. Jadi Allah menciptakan pengetahuan kepada manusia. Oke. Yang ketiga apa? Menapung alam semesta. Ya, tadi sudah Ibu jelaskan. Allah menciptakan apa? Alam semesta. Oke. Itulah materi kita. Jadi di depan anak-anak ada apa? LKPD. Nah, jadi perhatikan, Ibu akan memaparkan sebuah kasus atau studi masalah. Jadi kasus ini kalian pecahkan di dalam kelompok masing-masing, ya. Jadi saling berdiskusi antara sesama teman. Ya, jadi memecahkan masalah Rina atau masalah ini. Rina adalah siswa kelas 5. Dia sangat rajin belajar dan ingin mendapatkan nilai bagus. Tapi dia sering diejek oleh temannya. Karena dia suka menolong guru membersihkan kelas. Setelah pulang sekolah, Rina mulai merasa lemah, sedih, dan hampir menyerah untuk berbuat baik. Dia berpikir, kenapa ya setiap aku berbuat baik, malah ada saja cobaannya. Jadi setiap kelompok memecahkan mengapa Rina ini maksudnya dia merasa lemah atau hampir menyerah, ya. Padahal dia rajin, apalagi dia rajin dan selalu mendapat nilai yang bagus, tetapi dia selalu diejek oleh teman-temannya, ya. Jadi
kalian berdiskusi untuk memecahkan masalah Rina. Baik, untuk kelompok 1 silahkan. Ada yang tidak paham? Ya. Mengapa Rina merasa lemah dan hampir menyerah? Ya. Jadi, mengapa Rina merasa lemah dan menyerah? Jadi, apa solusinya? Apa masalahnya ya? Ya. Jadi, pecahkan dalam kelompok. Kenapa Rina itu selalu menyerah padahal dia rajin? Ya, selalu membersihkan kelas. Baik, untuk kelompok 3 bagaimana? Apa ada yang kurang dimengerti? Iya. Buatlah slogan motivasi singkat untuk menguatkan Rina. Jadi motivasi apa yang bisa menguatkan Rina ya? Jadi adik-adik bisa melihat referensi di buku. Ada buku? Buku siswa. Jadi bisa melihat referensi di buku juga. Jadi kalian berdiskusi untuk memecahkan masalah Rina ya. Masing-masing kelompok berdiskusi. Jadi dari hasil kerja kelompok, setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Baik anak-anak, apa sudah selesai pekerjaan kelompoknya? Ya. Silahkan untuk kelompok 1 memaparkan hasil diskusinya bersama teman-teman kelompok. Mau tanya di sini. Mau tanya pada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Apa arti dari Asmaul Husna Al-Qawiyyu? Arti Al-Qawiyyu, Allah Maha Kuat, kekuatannya tidak terbatas, tidak pernah lelah dan tidak terkalahkan. Baik, itulah hasil presentasi dari kelompok 1, yaitu tentang apa arti dari Asmaul Husna Al-Qawiyyu, yaitu Allah Maha Kuat. Jawab. Jadi kelompok 1 dan kelompok 2, siapa yang ingin bertanya kepada kelompok 1? Baik. Untuk kelompok 2 memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Bagaimana keyakinan terhadap Al-Qawiyyu dapat membantu Rina? Ya, jadi kelompok 1, bagaimana keyakinan terhadap Al-Qawiyyu untuk membantu Rina? Silakan untuk kelompok 1 menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Tetap tegar dan berusaha keras menghadapi kesulitan, tidak mudah menyerah saat menghadapi tantangan, mandiri dan bertanggung jawab, serta meyakini bahwa Allah yang Maha Kuat dan selalu memberikan pertolongan. Asmaul Husna Al-Qawiyyu yaitu Allah Maha Kuat. Jadi dalam kehidupan sehari-hari meyakini bahwa kekuatan hanya milik Allah. Beri aplaus untuk kelompok 1. Baik, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Mengapa Rina merasa lemah dan hampir menyerah? Karena ia sering diejek saat berbuat baik sehingga merasa sedih dan hampir menyerah.
Jika kalian menjadi Rina, apa yang akan kalian lakukan untuk tetap kuat, tetap berbuat baik, bersabar, menghadapi ejekan, dan berdoa agar dikuatkan oleh Allah? Sebutkan 3 sikap yang mencerminkan Memendarat Al-Qaidin dalam menghadapi ejekan teman. Tetap membantu guru meski diejek, tidak membalas ejekan dengan keburukan, berani membuat baik walaupun tidak sesuai teman. Bagaimana cara meyakini teman-teman bahwa terbuat baik itu bukan kelemahan, melainkan kekuatan? Dengan memberi contoh nyata bahwa menolong guru adalah kebaikan, berbicara dengan sopan, dan menjelaskan bahwa kekuatan sejati ada pada keberanian berbuat baik. Ya, baiklah, itu hasil dari presentasi kelompok 1. Yaitu jika masalah Rina ini menurut mereka harus tetap kuat walaupun banyak cobaannya. Nah, jadi Ibu akan berikan sesi tanya jawab untuk kelompok 1 dan 3. Silakan, siapa yang memberikan pertanyaan? Ya, baik, untuk kelompok 1 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Bagaimana keyakinan Al-Qawiyyu dapat membantu Rina? Ya. Rina harus ingat bahwa Allah itu Al-Qawiyyu atau Allah Maha Kuat. Kekuatan Rina berasal dari Allah. Rina harus kuat, imannya kuat, pendiriannya, dan terus berbuat baik tanpa takut diejekkan. Ya, bagaimana untuk kelompok 1? Ya, jadi Rina harus meyakini ya bahwa kekuatan hanya milik Allah. Jadi Allah memberikan kekuatan kepada Rina. Jangan sampai Rina menyerah ya dan lemah. Baiklah, itulah hasil presentasi dari kelompok 2. Berikan aplaus untuk kelompok 2. Sebelum kita lanjut ke kelompok 3, kita ice breaking dulu. Jadi tepuk semangat. Semangat. Masih semangat? Ya. Ya, jadi masih semangat ya belajar hari ini. Baiklah, untuk kelompok 3 mempresentasikan hasil kelompoknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Buatkan slogan motivasi singkat, maksimal 10 kata untuk menguatkan Rina. Slogan motivasi, kuat karena Allah, berani berbuat baik. Tuliskan 3 contoh perilaku sehari-hari di sekolah yang menunjukkan sifat kuat seperti Al-Qawiyyu. Kuat menahan godaan untuk menyontek, kuat menjaga lisan agar tidak mengejek teman, kuat dalam melaksanakan sholat tepat waktu. Baiklah, itulah hasil presentasi dari kelompok 3. Baik, Ibu akan memberi sesi tanya jawab. Dari kelompok 1 atau kelompok 2, siapa yang ingin bertanya? Ya, silakan untuk kelompok 1 memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Berikan contoh perilaku sehari-hari di sekolah yang menunjukkan sikap kuat seperti Al-Qawiyyu. Ya, berikan contoh sehari-hari. Silakan untuk kelompok 3 memberikan jawaban kepada kelompok 1. 1. Tidak membalas ejekan. 2. Berani berbuat baik walau tidak disukai teman.
3. Kuat menjaga lisan agar tidak diejek teman. Ya, bagaimana untuk kelompok 1? Apa sudah merasa puas atau sudah mengerti? Ya. Ya, jadi dalam kehidupan sehari-hari berani berbuat baik ya. Jadi berani berbuat baik sesama Manusia. Jadi tidak bisa saling mengejek ya, sesama teman tidak bisa saling mengejek. Ya? Ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak. Nah, ya, untuk kelompok 3 sudah selesai memaparkan hasil diskusinya. Silakan kembali ke tempat. Beri aplaus untuk kelompok 3. Ya. Baiklah, untuk hasil presentasi kelompok sama kelompok sudah selesai. Maka Ibu akan memberi penguatan tentang apa yang kalian sudah presentasikan di depan. Jadi Asmaul Husna Al-Qayyum itu adalah zat yang paling kuat atau Allah yang paling kuat. Jadi Allah memiliki kekuatan yang tidak terbatas. Jadi tidak ada manusia yang memiliki kekuatan yang menandingi kekuatan Allah. Jadi kita diberikan kekuatan untuk menjaga mental. Seperti apa? Kuat berpuasa atau menjalankan sholat. Apalagi kuat dalam mengerjakan tugas ya. Baik, itulah pesan singkat dari saya. Baik, anak-anak silakan menyimpulkan hasil pelajaran hari ini. Bu, kesimpulan hari ini tentang belajar Asmaul Husna Al-Qayyum adalah Allah yang memiliki kekuatan di atas segala. Jadi dengan peman menyerah untuk berbuat baik. Ya, baik, bahwa Asmaul Husna Al-Qayyum itu Allah yang maha kuat dan tidak hanya berserah kepada Allah. Hanya kepada Allah maha kuat kita berserah diri dan memohon pertolongan. Jadi hanya kepada Allah kita memohon pertolongan seperti berdoa ya. Jadi dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Surat At-Talaq ayat 3. Jadi di dalam dalam Al-Qur'an surat At-Talaq ini memberikan yaitu barang siapa yang bertakwa kepada Allah, jadi Allah memberikan apa? Niscaya Allah akan mencukupkan keperluan. Jadi kita akan berusaha atau berdoa hanya kepada Allah. Ya baik, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, Ibu akan memberikan tugas mandiri atau tugas berindividu ya. Jadi soal nomor 1, bagaimana menurut kalian tentang memahami Asmaul Husna Al-Qayyum. Yang kedua, berikan contoh kehidupan sehari-hari yang ada di luar sekolah tentang Asmaul Husna Al-Qayyum. Baiklah, sekian dulu materi hari ini. Dilanjutkan dengan
pelajaran berikutnya yaitu tentang Asmaul Husna Al-Qayyum. Apakah adik-adik senang belajar hari ini? Iya. Ya, senang. Jadi menutup pelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama berdoa sesudah belajar. Sebelum pulang, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi wala haula wala quwata illa billah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.